Kata Ibrahim, baik kalau begitu, yang kau bunuh itu sekarang kau hidupkan. Dia terdiam dia. Kalau tadi dia bisa mematikan orang dengan cara membunuh, sekarang dia sudah mati. Kata Ibrahim, yang mati ini kau hidupkan. Enggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah Al-Baqarah 258, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Dari sini dimulai, idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Rabbku zat yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Kemudian Ibrahim tidak melayan debatnya Namrud. Karena kalau seandainya kemudian dalam perkara ini Ibrahim terus memperpanjang debat, tidak akan selesai. Tapi Ibrahim mencari hujah lain yang tidak mungkin bisa dilakukan Namrud. Makanya Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wahai Namrud, Tuhan saya Allah mendatangkan matahari dari arah timur dan ditenggelamkan ke barat. Sekarang kau balik, munculkan dari arah barat, tenggelamkan ke timur. Namrud tidak bisa. Mana bisa dia kemudian suka-suka mengatur matahari, dia bukan Tuhan. Dari situ Namrud marah, akhirnya tidak memberikan jatah makan kepada Ibrahim. Ibrahim tidak dapat makan. Ada kisah Israiliyat juga. Jadi setelah Ibrahim tidak dapat makan, maka dia mengambil batu-batu kota, karena kan dia tinggal di desa. Biasalah kalau orang ke kota itu kan kadang-kadang beli pernak-pernik, ya kan. Akhirnya dibawalah batu itu, dimasukkan ke kantongnya, pulang dia, karena nggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba batu itu jadi makanan. Jadi istrinya kaget gitu loh, kok kamu dapat makanan? Padahal Ibrahim tidak merasa meletakkan makanan di situ, dia meletakkan batu di situ. Maka Ibrahim kaget dan mengatakan, hada min indillah, mungkin ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Namrud ini terus mengaku Tuhan. Sekali lagi, karena di belakangnya adalah iblis dan dia memiliki sihir. Makanya orang kemudian percaya bahwa dia Tuhan. Tapi suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika terjadi ihtifal, perayaan hebat, perayaan besar di kerajaan Namrud ini, Ibrahim diajak ayahnya, tapi dia tak mau. Dia berdusta kepada ayahnya dan mengatakan, ini sakim, saya sedang sakit, ayah saja yang pergi. Rupanya Ibrahim itu dia berdusta, dia tidak sakit, dia sehat. Tapi dia hendak membuat khilah, dia ingin masuk ke dalam istana Namrud, kemudian menghancurkan sesembahan-sesembahan kaumnya yang sangat diagungkan oleh Namrud. Jadi Namrud itu punya berhala, tetapi dia ngaku Tuhan. Akhirnya kemudian dihancurkan betul-betul oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia mengatakan, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Akhirnya orang-orang pun keluar istana, berkumpul di lapangan pesta pora, kemudian istana kosong. Ibrahim masuk ke tempat khusus, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di situ dan membiarkan patung yang paling besar, kemudian palunya pula diletakkan di lehernya. Ibrahim ingin mengajak berpikir, kalau memang itu Tuhan, harusnya patung-patung itu bisa menjaga dirinya. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana akan menjaga umatnya? Makanya kemudian akhirnya Namrud pun mengirim jasus mata-mata mencari siapa yang melakukan ini. Rupanya terdengarlah, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak muda namanya Ibrahim. Maka orang-orang mengatakan, fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu panggil Ibrahim kemari. Bagaimanapun dia telah lancang menghancurkan berhala-berhala kita, sesembahan-sembahan kita,
Ditangkaplah Ibrahim, kemudian dihadapkan di hadapan manusia. Di sini terjadi dialog. Maka mulailah kemudian Namrud bertanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menunjukkan dengan jempolnya ke patung yang paling besar. Orang Jawa kan silakan, monggo. Ibrahim begitu. Itu katanya. Yang itu tuh, maksudnya berhala yang paling besar itu. Buktinya ada di situ. Karena palunya menggantung di leher patung itu. Ibrahim tidak berbohong. Sebenarnya Ibrahim itu ingin mengatakan yang itu maksudnya yang ini. Jempolnya yang melakukan, bukan kepada berhala yang ditunjuknya itu. Karena kenapa Ibrahim menunjukkan dengan jempol? Karena orang kalau megang palu, kalau jempolnya tidak kuat begini, nggak akan kuat. Jadi seolah-olah Ibrahim itu mengisyaratkan ke jempol, tetapi jempolnya diisyaratkan ke patung. Sebenarnya Ibrahim mengatakan, ini jempol saya yang melakukannya, gitu maksudnya. Cuman diisyaratkan ke patung, jadi orang-orang nggak tahu. Tetapi mereka mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Jika mereka jika kalian bisa membuat mereka bicara, ngomong aja sama mereka, kata Ibrahim. Ya namanya patung enggak bisa bicara, ikhwan. Maka Allah mengatakan, tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka dan berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak mungkin bicara. Kalau berhala saja tidak bicara, macam mana akan jadi Tuhan? Gitu maksudnya. Kemudian akhirnya Ibrahim pun banyak sekali berdialog, baik dengan Namrud ataupun kaumnya, sampai pada waktunya Namrud marah, maka terjadilah pembakaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar itu, di mana Allah mengatakan, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi ketika kemudian setelah dibakar, rupanya Ibrahim ini selamat, sama sekali tidak terbakar. Sehingga Namrud ini marah sama iblis. Seolah-olah apa? Seolah-olah Ibrahim itu lebih kuat dibandingkan dirinya. Maka dia mendatangi iblis dan mengatakan, kenapa Ibrahim itu tidak terbakar? Bukankah engkau sudah memberikan kekuatan kepadaku? Dan sekarang kau permalukan diriku. Rupanya Ibrahim memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan diriku, sehingga banyak orang yang beriman kepadanya. Iblis tidak bisa menjawab. Sehingga karena iblis tidak bisa menjawab, dia hanya mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya dia adalah syaitan. Dia tidak menghendaki sungguhnya dia nabi atau rasul, tidak. Iblis ingin supaya Namrud ini tidak mengetahui siapa Ibrahim, sehingga iblis mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya dia adalah syaitan. Wajar saja dia tidak terbakar, katanya. Kata Namrud kan cerdas, dia pandai berdebat. Kalau memang dia syaitan, sama seperti kamu, berarti dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki aku dan kamu, katanya. Akhirnya Namrud pun marah, kemudian mengusir iblis itu, tidak mau bekerja sama lagi. Sampai suatu ketika akhirnya iblis datang, kemudian pura-pura i'tidar, meminta uzur kepada Namrud dan meminta izin untuk mencium kedua katifnya, ini katif kedua bahunya, seolah-olah minta uzur. Kemudian akhirnya Namrud tidak tahu maksudnya kenapa iblis itu mencium kedua bahunya ini. Setelah iblis pergi, selang beberapa waktu tiba-tiba badannya gemetar hebat. Setelah gemetar hebat, tiba-tiba muncul ular. Jadi ada ular dari sini keluar dan juga dari sini keluar, kemudian memiliki kepala. Kemudian iblis mengatakan, ya Namrud, sesungguhnya ular itu makanannya cuma satu, kepala manusia.
Kalau engkau tidak memberi makan kepala manusia, maka dia akan memakan kepalamu. Karena dia sudah kurang ajar kepada iblis, maka iblis membalasnya seperti itu. Akhirnya kemudian Namrud pun karena dia tidak mau mati, maka dia perintahkan Zabaniyahnya, pembantu-pembantunya, untuk menculik setiap bayi atau anak-anak yang belum balik, kemudian dipenggal kepalanya untuk makanan ularnya itu. Anehnya setiap Namrud kemudian memotong ular itu, tumbuh lagi seperti itu. Jadi setiap hari orang-orang itu banyak yang hilang anak-anaknya, dan tinggal jasadnya saja, kepalanya sudah nggak ada, karena dibawa oleh tentara Namrud untuk makanan ularnya. Tentu ikhwan, ini cerita-cerita khurafatnya ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Persia sana ya. Hanya sebagai pengetahuan saja, kalau antum membaca di internet ada kisah seperti ini, ya ini lebih dekat ke khurafat sebenarnya. Lah, intinya bahwa kemudian akhirnya Namrud ini pun karena sudah kesal, dia tidak bisa menaklukkan ular itu yang keluar dari dua katifnya itu, maka dia akhirnya berazam untuk membuat Burju Babil. Burju Babil, sebuah menara yang menjulang sampai ke langit, di mana orang yang jalan dari menara itu mutar begini pakai tangga, belum ada lift ketika kala itu, dan baru sampai di pucuknya kalau sudah berjalan setahun. Setinggi apa itu? Coba antum jalan setahun menara itu, baru sampai di pucuknya itu kalau sudah berjalan setahun, baru sampai di atas langit itu. Bayangkan ya, menara itu namanya Burju Babil. Ma'ruf kisah Burju Babil itu. Kalau seandainya Burju Babil ini tidak hancur, tentu akan masuk dari tujuh keajaiban dunia. Mungkin dia nomor satunya kan itu, karena tinggi sekali gitu ya. Jadi akhirnya dibuatlah untuk apa? Kononnya dia ingin melawan kekuatan Ibrahim. Dengan cara seperti itu dia ingin naik ke langit ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah itu, karena Namrud ini kan terkenal Maliku Aqalimus Sab'ah, raja yang menguasai 7 iklim. Jadi dia diundang pasukan dari mana-mana, pekerja dari mana-mana untuk membangun Burju Babil itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun jadilah Burju Babil itu, sampai menjulang ke langit. Maka dia semakin sombong dan semakin dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan ilah. Sampai pada waktunya ikhwan, akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian turunkan malaikat untuk menghancurkan Burju Babil itu, menunjukkan bahwa lemahnya Namrud dan dia bukan Tuhan. Betul-betul dihancurkan rata dengan tanah. Hanya tinggal ceritanya saja. Lah akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan ujian kepada Namrud karena sudah terlalu sombong, terlalu bengis, terlalu jahat gitu kan, mengutus malaikat untuk mengajak bertobat. Namrud, bertobatlah kepada Allah, jauh sesembahanmu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Namrud menolaknya. Kemudian Allah utus kali keduanya malaikat supaya Namrud bertobat, Namrud pun menolaknya. Kemudian Allah utus kali ketiga, Namrud pun menolaknya. Akhirnya malaikat ini mengatakan, ya Namrud, kumpulkan seluruh tentaramu. Kemudian malaikat naik lagi ke langit. Disangkanya Namrud, malaikat yang datang ini ngajak perang dan akan mau pasukan dari langit dan akan berhadapan dengan pasukan dirinya. Maka dia siapkan pasukan yang besar karena akan menghadapi tentara malaikat. Prasangka Namrud. Ketika kemudian tentara sudah dikumpulkan, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan azab kepada Namrud. Dengan cara apa? Dikirimnya jutaan ba'udah, jutaan nyamuk, tak dari mana-mana datangnya. Nyamuk ini tiba-tiba menyerang tentara Namrud. Bukan hanya menyedot darahnya, tapi memakan dagingnya, sehingga akhirnya seluruh tentara Namrud itu semuanya mati. Hanya tinggal tulang belulang saja, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dan Namrud tidak terkena apapun, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hanya kirimkan seekor nyamuk saja. Kemudian nyamuk ini masuk ke lubang hidung Namrud, kemudian menggerogoti darahnya, menghisap darahnya, menggerogoti otaknya. Pokoknya isi kepala itu digerogoti. Ada yang mengatakan Namrud ini diazab oleh Allah seperti itu sebagaimana lamanya kekuasaan dia. Jadi dia berkuasa 400 tahun, maka Allah azab seperti itu juga 400 tahun. Jadi nyamuk itu berserang selama 400 tahun itu. Kan di zaman itu kan belum ada operasi ya. Jadi susah gitu ya. Jadi setiap hari dia meminta kepada pasukannya untuk dipukulkan besi ke kepalanya. Terkadang dipukulkan sendal kepalanya. Tapi nyamuk ini tidak mau pergi. Sampai akhirnya karena banyak sering dipukul-pukul kepalanya, akhirnya Namrud pun jadi gila dan dia mati. Gimana enggak gila hari-hari dipukul kepala? Coba aja antum. Hari-hari pukul sendal kepala antum, apa enggak gila keluar dari Jabal Uhud nih? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang jabbar, yang sombong dengan cara terkadang hanya mengirim seekor nyamuk. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah kisah Namrud sedikit. Sekali lagi, sebagian kisah ini juga tidak benar, tidak bersanad karena juga dari kisah Israiliyat. Tetapi yang jelas bahwa kita kaum muslimin sudah ada sandaran bahwa setiap kisah itu harus bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan Al-Quran menyebutkan kisah Namrud ini hanya dikaitkan dengan perdebatan dia dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.